Nibaan Wali Batina Batina Wajudis Binata Rabbi Srabdi Sedari Mayasibri Amri Wahdul Datang Disani Yadhobu Qawli Amin. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, juga Bapak Guru-Guru karyawan yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga harapan saya tidak terlalu besar, tidak terlalu jauh, wajar-wajar saja. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa kita berkumpul di sini karena ada tugas, yaitu membina siswa atau kalau nanti saya menuntut santri ya, tidak usah diketawain gitu ya, siswa STM. Di samping sebagai siswa yang tolong untuk diingat-ingat, beliau para siswa itu adalah kader dakwah. Itu jangan lupa ya, bahwa Kiai Dahlan didirikan itu berdasarkan surat Al-Imran 104 itu, orang yang beruntung itu ya yang berdakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Kalau tidak melakukan itu untung, tidak beruntung. Nah, maka yang jangan pernah lupa, siswa SMK di sini adalah kader dakwah. Tapi mohon maaf, di benak saya ya, hidup itu perjuangan. Jadi bukan hidup itu untuk mencari nikmat dunia, nikmat akhirat. Ya, nikmat akhirat harus ya. Ini dunia lo berani nikmat itu ya salah pokok lah. Karena apa? Hidup itu perjuangan. Ada yang makruf, ada yang mungkar. Dan semoga kita yang ada di masjid ini termasuk hamba Allah yang makruf benar-benar. Dan kita sedang menyiapkan generasi-generasi santri atau siswa untuk membela kemakruman itu. Kita doakan selamat ya. Moga-moga panjenengan selamat. Rahmat Allah senantiasa ada pada kamu, dan barokah senantiasa ada pada kamu. Udah sampai banget itu dengannya. Awalnya buka ya. Ya, jadi saya kira kalau bisa kita itu open ganjaran, gitu ya, open ganjaran. Kan kita juga nggak tahu mana amalia kita yang membawa kita masuk surga, kan kita tidak tahu juga. Jadi kita harus open. Boleh jadi kata Bang Maimun kalau nggak salah, semut yang ada di kolam yang jatuh di air dan mau angkat kemudian meletakkan di daratan, membuat itu masuk surga. Boleh jadi ayam kecil-kecil yang terpisah dengan induknya, dan Anda mengambil ayam kecil dan diletakkan ke induknya, dari situ engkau akan masuk surga. Boleh jadi kamu sedekah satu kurma sampai kenal ya. Mudah-mudahan itu bisa membuat kamu masuk surga. Nah, kemudian Masya Allah, handphone ini Pak, tidak sekali, ya kan? Bioskop mati gara-gara handphone, benar atau tidak? Bioskop mati, TV juga mungkin bisa mati bukan? Ya kan? Apa saja, luar biasa. Dan kemudian anak SD, SMP, SMA, mahasiswa semuanya, saya juga menikmati ini, gitu? Dengan segala resiko baik dan resiko buruknya. Kalau di pondok, ini kecanduan handphone itu lebih bahaya dari narkotik menurut para ahli psikologi, lebih berbahaya dari narkotik. Dan Anda menanggulangi handphone dengan cara gimana? Kalau di dunia luar, mohon maaf, saya bisa menyatakan hanya pesantren yang bisa menyelamatkan anak didiknya dari handphone. Hanya pesantren. Itu pun ya sok kecolongan, tentang ya sok gitu ya. Nah, kalau ya wes di depan sudah ada janjian, ya boleh bawa
materainya sudah ya diambil, dibanting ya penuh, pakai air ya penuh, dipek ya nggak ada masalah semuanya. Terus pokoknya dari setekel kandung mulut pondok habis handphone. Dan saya menyatakan diri, nah, ini bikin kontemporer. Handphone lebih Arab dari minuman keras. Handphone lebih Arab dari minuman keras. Kira-kira Bapak Ibu bisa memahami tidak? Nah, ini dia sudah dibicarakan dengan ada. Ya, supaya saya yakin ada benarnya, supaya ada benarnya. Handphone lebih berbahaya, lebih haram dari minuman keras. Ya takkan baik untuk anak SD, SMP, SMA. Lebih berbahaya. Jadi Bapak putranya bapak-bapak maksud saya ya putra genetik atau genetik dan putra siswa itu dalam situasi yang luar biasa, maka guru-guru di Gunung Kidul di SMP harus sudah luar biasa. Saya dulu sudah sempat masuk Dodo, saya ingin ketemu guru sak Gunung Kidul masuk Dodo sudah menyetujui. Kemudian Pak Harun silakan buat proposal, nanti kita ambilkan dari APBD, biayanya sampai begitu. Tapi itu sampai proposal itu macet ini. Mudah-mudahan kami paham nih. Dari deskripsi barang itu ada proposal dan semacam gitu ya. Saya termasuk macet, tapi saya sudah tuan masuk itu. Ya, saya dulu materinya sudah pernah saya sampaikan di sini pakai angket itu, pakai angket itu. Nah, sebetulnya akan membuat. Tapi sore ini saya merasa ada materi yang lebih penting saya sampaikan dan ini mau kita ya, karena di sini ada ya. Yang ingin saya jelaskan apa kalau ayat 183 ya tentang kewajiban puasa itu yang 183 ada yang Raja nama di kelas kemudian kata kita anak nanti memberiku lalu ya udah masuk ke mana nggak apa-apa, masuk ke kotak itu ke kotaan masuk bunga dan ya ini yang kita itu nanti bersama sudah pernah bersama ini betul. Ini memang bukan karya saya, tapi saya nyontek dari mana juga lupa. Untuk itu mohon dimaklumi saja, positif saja gitu saja. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jurnal itu bukan apa, kalau 186 ya. Pokoknya kewajiban untuk berpuasa dan nanti akan mutakin. Sekarang mari kita bayangkan mutakin itu kayak ngomong gitu ya. Bure kayak ngomong. Tapi enaknya saya menerangkannya dari hampir klasifikasi makom barangkali bahasa itu mutakin paling mulia ya, paling mulia adalah mutakin. Menurut saya di bawahnya mutakin adalah mukhlisin, di bawahnya mukhlisin adalah muslimin, di bawahnya muslimin adalah mukminin, muslimin. Kemudian muslimin dengan kafir itu jauh sekali. Nah, kemudian yang ke kanan itu berdasar taat. Pada sisi lain, iman, ihsan, ikhlas, dan amal usaha. Kafir dulu. Yang kafir, ketaatan lahir kepada Allah sama sekali tidak ada. Disuruh sholat nggak mau. Gak mau semuanya, pokoknya yang perintah-perintah yang hukum Islam yang 5 itu sudah dikerjakan semua. Ya, semuanya iman, ihsan, apalagi. Nah, kalau muslim itu sudah akal tapi yang lain belum dikerjakan. Nah, ini tadi yang kamu belum mukmin, kamu masih muslim itu barangkali ada kalau di panggilan surat apa ya? Hafal ya nanti ada, pokoknya sekarang ini lampu dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu ditampilkan saja. Muslimin. Nah, muslimin itu terbagi dua.
nanti muslimin yang mukminin yang iman dan muslim yang belum iman. Iman belum masuk ke dada. Nah, dalam praktek keseharian muslim itu yang belum mukmin adalah yang salah anut-anut dubyuk terus siapa? Rubur-rubur gue kok salah atau untuk palu itu salah deh. Era salah aku kurang tidak berubah di lokal aku. Nah, jadi dia sholat tapi iman belum masuk sama sekali. Atau menantu yang morotuanya ini adalah salah, nah, gitu ya. Nah, gue kok salah? Oh, ya, kalau morotua aku ya salah. Saya itu anaknya, wah, besar, repot aku. Nah, ini langsung aja dan apabila hamba bertanya kepadamu, Muhammad berkata, mana? Ini. Orang-orang Babilan berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia dikembalikan ke Allah tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, maka kembali ke nomor 5 itu ada yang iman jelas belum masuk. Nah, nomor 4 iman sudah masuk, nanti disebut sebagai mukmin. Tunduk secara lahiriah sudah, kemudian iman rukun iman yang 6 itu sudah, pahala, dosa, neraka, surga dan sebagainya itu sudah paham ya mukmin itu. Tapi tolong dijawab bareng-bareng. Iman sudah masuk, kemudian ketaatan lahiriah sudah dilakukan, tapi masih menyakiti orang lain. Kira-kira ada atau tidak? Itu dia. Yang lakukan saya juga termasuk yang mana nggak tahu. Berceramah yang menyakiti orang lain ada atau tidak ada? Ceramah kuat, saya rasa terakhir. Itu ceramah yang atas kios, ceramah yang lembut kan? Pak Air itu nyenengin, Pak Air itu nyenengin. Ini bakso salam itu apa-apa yang untuk makan bakso itu siapa? Rasa di jalan-jalan. Nah, jadi kembali ke sini, ada orang yang tidak pernah menyakiti orang lain. Ibu-ibu, kalau ada di Indonesia menjawab ini saya itu ibu, sampun nyantai nyetok komputer itu. Sampun nyantai nyetok komputer. Sampun nyetok macam bismillah apa bukan? Macam apa waktu itu? Ramadan. Sing pol-pole bagi banget dari banget anak setan. Semua dijawab. Atau gini aja lah. Semua orang tua di Gunung Kidul kira-kira mau naik ke anak ibu goblok pernah atau tidak? Enaknya itu sebetulnya kita naik goblok apa belum pinter? Tapi kita yang semua itu sok gitu, sok goblok. Padahal ibu itu kata-katanya adalah doa. Insya Allah pasti diterima oleh Allah. Nah, tadi nek mulai goblok tadi. Iya. Tetapi mulai bahaya sekali itu. Jadi kalau kita sudah pernah, ya sekampung bapak suka perbandingannya ya 31 lah gitu ya. Ya sesuai umi abdi itu ya, umi bapak itu ya. Tapi memang ibu geni, masya Allah. Ya, untuk anaknya orang tua itu ibu geni.
Jadi kan ketika ojo main-main, bahkan batinnya ojo. Anak itu jangan belum tenang di batin lah tadi. Pakai tiru ibu jangan pernah ada stigma buruk kepada anak, jangan pernah ada. Sampurian, malin kondang, kemudian dalam pahanya Islam saya kira juga banyak gitu ya, yang anak mati nggak mati-mati, gitu. Kemudian dipanggil ibunya, kamu bisa memberi maaf kepada anakmu? Nggak bisa. Oh ya tahu dong, loh ada itu cuma ancam Rasulnya, nggak mampu itu saya. Setelah kemudian dia saya maafkan, akhirnya apa? Maka nasib anak itu jelas, sangat jelas sekali berada di orang tua. Dan nah ini sayangnya tidak semua orang tua punya ilmu mendidik anaknya. Nah untuk itu saya mengingatkan bahwa jangan sampai kita menyakiti dengan kata-kata, ya apalagi fisik ya, kena pukul dan sebagainya. Alhamdulillah dari jangan boleh gak beri angel-angel gitu, diwangi tani gitu loh. Aku baca ketika di Polo gitu ya. Tangga saya itu anak TK kakinya dipegang gini, anak TK diangklung-angklungin yang sumur. Apa orang? Ayo mesti jawab apa gitu. Apa bahasa batu dah. Kita ada orang yang disebut gitu tak. Tapi hatinya kira-kira sangat gede, modal gede nak balas ya. Ya kan? Ya anak ya macam cilik ini gede apa bapaknya kalah, ibunya kalah, ketinggiannya saja kalah di usia pubertas itu ya. Nah itu kembali mukminin jangan menyakiti orang lain. Nah kalau sudah tidak pernah menyakiti orang lain itu sudah masuk mukmin, sudah tidak pernah menyakiti orang lain. Kata-katanya otomatis sudah tertata, ya, tidak pernah menyakiti orang lain dalam skala bentuk, ya, motornya tidak digerobok, nah itu mesti bermusinin gitu, ya, apa saja, ya. Dan ketika motor kita jalan saja, sebetulnya menyakiti orang lain atau tidak ketika motor kita jalan? Menyakiti tidak? Iya kan? Ya, fokus kita, maka kita jadi paham bahwa junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehari istighfarnya berapa kali? 100 kali. Panjenengan perlu istighfar kenal kok tidak? Astagfirullah. Perlu tidak? Kemudian kalau buka gabin, ngemot gitu itu perlu diistighfarin tidak? Dan lain-lain. Ibu-ibu boleh masak orang kuya, perlu diistighfarin betul. Ini alasan ibu-ibu biar tidak ada jumlah suami saya. Dan apa-apa gitu, nama amalu, ya, nah, bagus itu ya. Nah, tapi kalau ngawur masak itu, kalau mantel itu, sudah barang tentu nggak jadi pahala. Ya, aku mau ketemu aja lah, ibu bapak. Kita semuanya kan pernah ingat ada pelaut yang memberi minum kepada anjing gede. Maka dilaporkan Rasul, ada kontroversi, pelaut mau beramal soleh itu ya. Maka Rasul jawabannya, dosanya nanti akan dimaafkan oleh Allah. Dan kalau dosanya dimaafkan, ya mau apa lagi? Kalau tidak masuk surga. Nah, ibu-ibu dan kita semuanya bukan pelacur, ya kan? Kemudian yang dimasakkan ke bapak, anak-anak, bukan anjing. Nah, itu ya. Maka insya Allah dosanya itu tiap hari dimaafkan oleh Allah menurut saya berdasarkan kisah itu. Nah untuk itu silakan ibu-ibu kalau masak yang ikhlas, kalau ditangcek juga yang ikhlas, gitu ya. Jangan kalau muni-muni, saya lupa saya ini bayi, tapi kita kamera show.
duit. Ya saya kira tidak begitu ya, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu umpung, suami masih ada. Saya ingin tanya sama ibu-ibu, suami sama istri matinya biasanya suami duluan atau istri dulu? Sebentar kita tanya ibu-ibu jawab yang keras. Suami sama istri biasanya matinya di suami atau istri? Kok bercanda saja. Iwan temannya awake dhewe kayak dodol atau kayak rondo. Oh, berarti yang mati suami dulu atau istri dulu? Belum kemana-mana. Kebiasaannya suami dulu. Sepertinya sudah jadi kersane Allah itu ya. Sebab suami kalau membesarkan anak sendiri ya kita kangelan gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu membesarkan anak 5, anak 6, insya Allah bisa, insya Allah. Nah, makanya iman-iman dulu suami ya Bu ya. Cepat mati dulu suami ya. Dan ibu dulu yang mati. Terus itu jadi kersane Allah kembali ke ibu ya. Tadi terus. Mukmin. Kemudian yang baik sama siapa tadi ditanya, Pak Bu, panjenengan itu saya ngomong. Saya ngomong itu jatuh tersinggung ada panjenengan. Tapi nopo, dengan nanti nopo. Kalau kan pemerintah masyarakat, saya kan anggota DPR. Tahun depan saya nyalon lagi. Saya harus baik dengan semua orang yang tidak sama saya. Nah, berarti ketika dia menyatakan itu, orientasinya siapa yang memuji dia itu Allah atau selain Allah? Maka belum muflis. Nah, nanti akan tiba saatnya hamba-hamba Allah yang muflis dari kelas plus. Seperti ibu-ibu tadi boleh nyetok putrane neng karena Allah. Nyetok putra karena Allah bisa atau tidak? Yang ngapunten yo ngapunten iki ketok-ketok lho. Putra dalam Quran. Kira-kira didiamkan saja atau perlu dihukum? Didiamkan saja atau perlu dihukum? Perlu dihukum. Nyetok maca bismillah bisa tidak? Insya Allah bisa. Astagfirullahaladzim. Dosanya itu gede banget. Meskipun yang melakukan anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cuil. Hampir cuil gitu ya. Nah, itu ketika dia melakukan itu karena Allah. Sekarang jujur-jujuran jawab bareng. Anda kerja gitu di SMK ini jujur-jujuran boleh duit karena uang atau karena Allah? Karena Allah. Yang niat karena Allah, jadi nanti duit dia tetap serba. Saya mau ngaku. Orang duit tetap serba. Ayo, kanan duit tetap serba. Mohon maaf, itu isi Ramadan tadi. Nah, mutakin, masya Allah. Ya ada cara sendiri lah di Quran banyak ya ayat-ayat yang mengandung mutakin saya kira banyak. Tapi istilah saya pakai amal utama itu, masya Allah. Jadi musliminnya sudah, mu'minin sudah, muslimin sudah, mukhlisin sudah. Di atasnya itu puncak makom pada masing-masing. Dan harap diketahui tentang posisi makom itu yang paling tahu persis Allah. Kita sepertinya tidak bisa menyatakan dirinya aku mukhlis kita raisa ya. Tapi kalau berharap boleh ya. Semoga yang hadir ini mutakin semua. Amin. Nah, kan boleh kalau itu ya. Tapi aku mutakin. Malah belum. Nah, itu kan sombong itu. Padahal sombong itu penyakit manusia paling berbahaya. Setan itu pernah masuk surga, beneran.
Tapi ketika dia merasa baik, tidak mau menyembah atau apalah namanya, gitu ya, bersujud kepada Anda, maka lantas diturunkan ke neraka. Kita ini belum pernah masuk surga, betul? Kemudian kok sombong, jatuhnya kemana? Neraka itu kalau sudah pernah masuk surga. Kalau belum pernah masuk surga, kok sombong itu terus jatuhnya ini. Di tempat yang lebih bahaya, lebih dalam, lebih merkoso daripada neraka. Kaki burung sido dijenengke nanti. Belum sempat dijenengke. Ya, artinya hikmahnya gini, jangan pernah sombong. Bahkan ketika ceramah gini nih, kalau itu kan cerita di pesantren lain ya. Ada santri yang sowan ke Pak Kiai, kalau temen ke Pak Kiai mau memiliki kalian Pak Kiai. Harapan dia, aku ya senang harapan dia begitu. Tapi sang Kiai malah jalannya, makanya ketemu gue malah sedih. Terus menanti ketemu pulau dengan pelecet-pelecet kemudian kita sedih. Oh, dan sedih pun ada sedih. Aku kan dari namanya gue kalau mau selalu kita. Mohon maaf, ya saya sekarang ceramah. Bisa tidak penceramah dipisahkan dengan perasaan lebih tahu? Bisa tidak? Penceramah dan perasaan lebih tahu tentang yang diceramahkan dipisahkan. Bisa tidak? Enggak bisa kok. Saya merasa, oh ini belum pernah ada lihat bentuknya saja belum pernah. Oh, itu sombong tidak? Itu sombong. Jadi aku nggak ketemu kowe itu sedih aku. Iya, karena perasaan tahu, dan ya ustaz guru, ya guru banget gitu. Guru kan ngajari mesti yang belum pernah diajari sama santri ya, orang murid itu belum ngerti paling. Hati-hati ya, ini pelajaran awal ya. Nah, sombong toh. Nah, makanya jatuhnya saya ke tadi istighfar lagi. Jadi sama ini paten melakukan teknik istighfar. Karena kita selalu melakukan kesalahan terus, selalu. Padahal kita ini kan dicontoh, ya jelek, mohon maaf ya, jelek-jelek kita kan dicontoh, ya, sama murid, sama anak kita sendiri. Dan anak itu fotokopi orang tua persis. Hati-hati. Wah, jenengan merokok, anaknya mesti ngerokok. Merah merokok terang-terangan dilihat. Jadi caranya agar anak kita tidak merokok, orang tua jangan merokok. Dan di Muhammadiyah kita sudah tahu sama haram, ya. Dan saya setuju. Merokok ini bego-bego tak apa kita. Merokok itu, ya Allah, merokok itu sangat jahat sekali. Dengan istrinya saja zalim, dengan anaknya zalim. Berarti dengan yang lain zalim. Merokok itu penyebab utama kanker payudara. Perut garis merah. Dok, kalau panjenengan merokok apa parem? Sakit pakai kanker payudara. Bahaya dong. Dan yang percaya ada yang berperan. Apalagi modern menikah perokok pasif, nah itu kita berita dia perokok pasif, perokok aktif, dan perokok pasif tidak lebih aman daripada perokok aktif, kan ya? Jadi saya nggak tahu lah alasannya kalau mereka pada misi pengajian kalau perokok barang itu apalagi surat kantong. Itu menurut saya muslimin kira tekan. Menurut saya perokok itu tidak sampai muslimin. Ya, perokok tidak sampai muslimin, masya Allah. Ya, karena menyakiti orang lain. Nah, kita kalau rokok ya masuk. Nah, amal utama itu kira-kira gini. Biasanya orang itu kalau diminta baru ngasih, betul tidak?
diminta baru ngasih. Kemudian tidak diminta tapi ngasih, kira-kira ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak diminta tapi ngasih, ada tidak? Nah, itu ceritanya gini, saya punya kenalan dokter, masuk supir gitu ya. Dan kapan-kapan disuruh isi pengajian di sini nggak apa-apa. Pak Dokter Judi namanya, Muhammad Judi. Nomor ini Mas Suri, jadi lajeng ini kotak di celah MBS ini kan. Dia bantu ini kan kemana-mana naik sepeda. Jadi dari kota gede, nanti PKO, Sarjito, kemudian Mas Suri Kerapia, itu naik sepeda terus. Padahal di rumah ada mobil. Istrinya saja katanya sampai sekarang belum paham tentang dia, belum bisa menerima istrinya itu. Belum bisa menerima karakternya yang istimewa itu. Nah, ini di sini ketika sepedanya itu dipuji orang, sepedanya saya itu, ini makanya tadi saya bilang cuma memuji dibalik pujian adalah sang miliki. Kira-kira ada tidak? Maka dia ketika saya baca KR itu sepeda yang ke-17, tapi teman saya lewat sumber lain sepeda yang diberikan orang lain sudah 35 dengan cara begitu. Saya bersepedanya untuk itu saya setuju, tapi kalau kita bawa istri gampangnya Pak Halut saya wah, ini itu ya panen-panen makin boleh amel-amel boleh amel-amel. Saya kira bisa dipahami yang itu tidak termasuk. Iya kan? Tapi itu belum dijalur ke sana ini. Nah, masih ada satu lagi contoh. Alhamdulillah, ya pengusaha-pengusaha di Sukokarya itu ya dari hobi memburu burung gitu. Tapi ada misi yang lebih penting lagi, ketika ada masjid belum jadi atau kurang apa gitu, dia ketemu sama pengurusnya. Gimana? Ini tak buatkan itu semampu dia. Ini tak garap ini, tak garap ini, boleh atau tidak? Belum diminta gitu. Tapi sudah dikasih, sudah memberi. Nah, sekarang persoalannya, rampok menangke, itu ada tidak? Nah, alhamdulillah dari mudah-mudahan itu bukan kita. Apa jadi ini ngerti, om kurang ini ngerti kok ya kan? Biasanya banyu ono dan sisih ono rano gitu ya. Lantas saya kira SMK sudah terbiasa juga untuk ya. Anak-anak kita perlu diberi pelajaran seperti itu, sudah dilakukan saya di kampung. Sekarang untuk hal yang negatif, ini kalau dicontohnya pun Rasul Malik. Rasul sama sahabat sebelum maghrib atau sebelum sholat namanya tidak ada dulu. Habis itu ada yang nuntut pes orang bunyi itu. Semua ada itu. Padahal mas sholat itu, kalau sahabat-sahabat dan Rasul itu panjenengan kira-kira terus gitu. Pokoknya itu yang boleh itu. Gimana kira-kira? Dan kita nggak boleh fitnah, biasa dibatasi oleh fitnah. Gimana? Nah, Rasul yang agung, Rasul ya gurih mutakin tak saja gitu ya. Itu menyatakan kita mau sholat, kita wudhu semua ya, kita wudhu semua. Tapi saya tidak gagal. Jadi eksistensi Rasul tetap orang tahu, orang betul kira-kira gitu ya. Ini wudhu mana kira apa? Fokus wudhu mana kira apa? Terang Rasul gitu ya kan, yang membuat fikir kan tentu. Dan nggak apa-apa kan, wudhu lagi kan nggak apa-apa. Akhirnya wudhu semua dan sholat semua, selamat semua, win-win solution. Nah, di mana kehadiran kita di masyarakat kita, kehadiran kita kepada murid-murid kita, kehadiran kita kepada anak kita sendiri yang sangat kita harapkan untuk melanjutkan keberlangsungan kita agar kita masuk surga lewat anak kita antara lain. Nah itu harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh
Ibu, di situasi yang sangat berat ini menurut kacamata kita para pendidik. Tapi gak apa-apa lah, jangan khawatir. Emas itu yang warnanya kuning, mohon maaf kasar, dilebokin yang tali yang kuning, kira-kira kalau 24 karat tetap emas atau berubah jadi 3 emas? Tetap emas. Mudah-mudahan, diamini, mudah-mudahan semua anak kita dan juga anak kita adalah emas 24 karat. Jadi di situasi pemutaran yang luar biasa ini, ya gimana lah, kita nggak bisa merekayasa lingkungan, nggak bisa kita. Tapi kalau sekedar bertahan kan insya Allah bisa. Nah, maka bertahan itu dengan sholat. Nah, sholat 5 waktu dan sunah-sunahnya, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Selama 20 tahun itu rumah saya di Jogja, rumah saya tidurnya di sini. Di situ itu minum minuman keras terus, main judi, minuman keras 15 tahun, 20 tahun ada. Saya relege ora iso, aku nurut lemah karo sing duwe. Tak lapor ke polisi, polisine yo kancane sing gawain. Itu 15 tahun, 20 tahun. Alhamdulillah, aku minum, alhamdulillah saya tidak. Judi apalagi duduk saja enggak gitu. Nah, anak kita gimana gitu bisa kekeh kokoh gitu ya untuk dalam kebenaran itu. Maka doa orang tua, sudah itu segala-galanya. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua. Nah, dari sini, saya kira sudah tahu definisi mutakin apa, muflisin, muslimin, kafirin. Tolong dijawab bareng dengan ikhlas, dengan jujur. Yang menabung ini termasuk saya, kira-kira rata-rata sudah mutakin atau belum? Dengan bangga kami menyatakan belum mutakin. Nah, orang yang kita ini sore. Semua yang kita lakukan karena Allah. Pernah dahar, tanggul, pernah? Tanggul. Tanggul itu karena Allah atau karena enak? Berarti belum komen. Ini ya tak tampaknya teman. Yang rawuh ini termasuk saya, kebanyakan sudah muflis atau belum? Tidak apa. Muhsinin tidak pernah menyakiti orang lain, tidak pernah menyakiti murid, tidak menyakiti masyarakat umum, tidak menyakiti anak, tidak menyakiti istri. Kita yang ada di sini kebanyakan sampun muhsin menapa dere. Masya Allah. Pun ini, produk kesel. Pak jerobana. Mukmin itu taat pada lainnya, taat pada rukun iman dan seterusnya. 24 jam Anda ingat kepada Allah bisa atau tidak bisa? 24 jam. Padahal 24 jam Allah pernah melupakan kita tidak? Darah kita yang mengalir itu, darah kita itu yang mengalirkan kita sendiri atau Allah? Pakai jeda, pakai istirahat 10 menit gitu. Pengen istirahat, Allah. Harus diketahui paling tidak yang saya tahu, darah mengalir, jantung berdetak, paru-paru berdetak, usus berdetak. Saya pernah di endoskopi, masukkan kamera itu, dilihat di kamera ini, itu semua usus manusia, isi nggak isi itu bergerak terus. Padahal semua itu milik kita, tapi kenapa dalam kendali Allah? Dan Allah tidak, katakanlah sedetik pun tidak jemu, on time. Apakah ingatan kita kepada Allah juga bisa seterusnya sampai? Ketika sholat saja, sholat terakhir sekali saja, 5 menit, 10 menit gitu ya. Apakah kita bisa ingat Allah terus tanpa mengingat yang lain? Kesimpulannya, kita yang hadir ini kebanyakan sudah mukminin atau belum? Angel itu harus jawab. Belum gitu ya. Ini tidak auto bangun, angel. Padahal dalam Islam, angel tapi bisa tercapai.
bukan utopis. Nah, gitu ya. Kalau teori-teori manusia itu utopia, tidak, gitu ya. Negara yang baik seperti apa? Ini saja orang itu. Tapi kalau Islam itu tidak utopis, mutakin bisa. Saya karena bisa, baru bisa, kamu bisa. Ini enggak diskriminasi suku, turunan Rasul itu enggak. Ya. Islam tidak utopia. Ya. Nah, Muslim ini ya, Muslim itu kan taat panitia. Sholat jamaah dengan sholat sendiri lebih baik mana? Jamaah. Jadi kita lebih sering sholat jamaah atau sholat sendiri? Jadi Muslim mau lo harus tekad nih. Misalnya itu di luar sistem. Nah, mohon ini di nganu Pak Wali yang buat mangkel takan. Bapak Guru Agama itu tinggi. Oh, artinya gini, kalau sholat sendiri dengan sholat jamaah lebih baik sholat jamaah. Kalau sholat sendiri kita hitung 10 gitu aja pahalanya biar gampangnya itu, maka jumlah ketika sholat jamaah adalah berapa? Berapa? 270. Betul? Menurut saya tidak. Derajat itu bukan kali tapi pangkat. Nah, makanya ini maksudnya kalau kita kali ini resor gitu. Kamu kali baru alasannya apa? Bukan derajat kalau. Nah, kalau saya derajat. Kalau 10 saja pangkat 27, lantas berapa? Nolnya 27. Itu berapa miliar atau triliun? Wah, kesimpulannya, kalau tidak sholat jamaah, rugi atau tidak? Rugi. Kita sok merasa hebat bisa laku. Jamaah orang? Orang iso ini jamaah itu ada alasan macam-macam gitu. Tapi kalau sholat wajib harus jamaah. Mazhab yang mewajibkan sholat jamaah ada atau tidak ada? Mazhab yang mewajibkan sholat jamaah ada atau tidak ada? Ada, setahu saya. Meskipun saya jatuhnya ya boleh sing gampang semua gitu. Tapi dari sisi pahala, kalau saya benar bahwa itu pangkat, ya itu berapa triliun? Komputer atau kalkulator tidak bisa menuliskan pahala karunia Allah kepada kita. Kapanpun. Padahal teknologi itu kan hampir mendekati keputusan Allah itu bisa didekati sama teknologi gitu ya. Tapi pahala nggak bisa. Padahal sholat tidak cuma 10. Bismillah itu 19 huruf. Kemudian kalau digampangin itu orang dulu, Al-Fatihah itu 330. Nah, gabung 350. Subuhnya itu 700. Dalam sholat itu satu huruf 50 hasanah. 700 saya berapa? Guru matematika mana? Dan itu dipangkatkan 700 kali 500 itu 3.500-an, 3.500-an. Itu dipengke terus gitu sampai 27. Jadi boleh ganjaran itu tak rasa-rasa saja juga gampang. Mohon maaf ya, tanpa niat gampang ya. Ini boleh dosa ya luwe apa? Nah itu potensi itu. Ya. Nah untuk itu tidak ada lain kecuali mari kita terus berkumpul semacam ini. Ya sudah, saya kira SMK tempat kita untuk keseluruhan hidup kita gitu ya. Kita sudah mati udah paribasanya dengan SMK. Mari kita perbaiki keislaman kita, kemudian kita bertawassul bil haq, tidak perlu dengan rasa sombong. Di atas langit masih ada Musa pernah merasa pinter
Tapi ya lumrah tak jadi pusat takon nggak sinau kita ya harus yang lebih pintar kan masuk sinau harus yang lebih itu. Ya kata-kata kita usah di kota ini di hati-hati saja. Yang lebih pintar dari saya siapa ya? Lumrah itu saja itu untuk masyarakat umum pertanyaan itu. Tapi untuk Allah, ngomong tidur, singkat tidur ngerti sak diri nara, betul? Tapi Musa ngerti sak bisa munara, binara. Kalau kita kira ini nara dom. Maka untuk kita saya kira rendah hati dalam segala hal adalah sesuatu kurang apa ya ada sipun sampun reka terus kita ambil surat ayat 13 adalah surat ada tiga yang bisa apa ya jangan apa sudah tahu semuanya. Pokoknya hamba Allah yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Sekali lagi, hukum Ramadan. Dan ini lagi, mohon maaf, sudah belum. Saya sekarang sudah bisa iktikaf 10 hari. Saya tidak tahu tidak sekolahan ya. Ini misalnya ada pelonggaran, ada soal di sini saja nggak apa-apa. 10 hari iktikaf di masjid. Dari 360 hari disediakan sama Allah kan cuma 10 dino ya. Padahal 10 hari itu ya Allah nikmat sekali. Saya besok karena sambil sudah pada pulang ada masjid putri yang sudah tidak ditempati siapa-siapa. Akan saya tempati bersama istri dan semua anak saya ya. Pak Naik Tendo, Pak Naik, wah macam-macam pokoknya. Akan saya nikmati 10 hari di iktikaf yang terakhir. Ini serius, ini penting sekali karena kalau kita dapat Lailatul Qadar akan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83-84 tahun. Dan ini iso setahun itu siji itu minimal itu. Syukur itu 5 itu 10 Lailatul Qadar. Masuk orang disediakan itu Gubernur Sumatera Barat itu sampai pegawai negeri tingkat semua. Karena pentingnya luar biasa. Nanti lompat ini kita sekarang dengan rendah hati mungkin sedikit ya dengan rendah hati. Kalau kita puasa apalagi dapat Lailatul Qadar langsung utamin di bawah. Dan penampilan kita pasti beda. Jadi nganggo klasifikasi yang sederhana, ular, kelihatannya ular apa? Kepompong, di atasnya ular kepompong adalah kuku. Wah kuku. Semua binatang mesti melek, setuju? Secara ilmu. Tapi telek kuku rupanya kayak apa? Aku takonin diri rumah sini saja. Telek kuku rupanya seperti apa? Besarnya seberapa? Jadi bayangkan manusia tanpa kotoran. Kotoran apa saja? Kotoran fisik tidak, kotoran yang lain juga tidak. Kotoran omong juga tidak, kotoran omong perasaan jelek juga tidak. Luar biasa. Manusia kalau baik bisa melebihi malaikat, ya kan? Bahkan malaikat tunduk kepada kita. Tapi kalau manusia jelek, ya melebihi 49 juta. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan tahun ini untuk bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin kita. Dan mudah-mudahan semaksimal mungkin kita bisa iktikaf di 10 hari terakhir mudah-mudahan. Dan betapapun mungkin tidak bisa 10 hari, tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar mudah-mudahan. Barangkali waktunya terbatas dan yang lain tentunya sudah saya kirimkan dan mungkin saya terima beberapa kali. Monggo kiriman saya yang lain dibaca, saya paham lakukan cukup waktunya nanti, maka yang saya terangkan dan ini saja. Yuan pangapunten ing kata Astagfirullahaladzim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penelitian